Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Evita Mala, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A32. Nah, untuk materi yang selanjutnya, materi ketiga, itu saya akan mereview materi matkul pendidikan PAI luar sekolah, yaitu tentang 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Nah, di pilar-pilar pendidikan ini itu ada beberapa jenis ya. Nah, jenis-jenis pilar pendidikan itu yang pertama learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, yang keempat learning to live together, yang kelima learning to be live in God. Nah, sekarang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian pilar pendidikan itu seperti apa sih? Nah, namanya pilar itu tiang ya, seperti tiang atau penyangga yang bisa bangunan itu kokoh, bisa berdiri. Nah, jadi secara tidak langsung pilar pendidikan itu tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh dan pelindungan, dan yang tentunya bisa membantu anak didik untuk mencapai kedewasaannya. Nah, yang pertama jenis pilar pendidikan yang pertama itu ada learning to know. Apa sih itu learning to know itu? Yaitu si murid atau si siswa itu tidak hanya belajar dalam memahami materi tersebut, tapi juga paham apa yang dimaksud pelajaran itu gitu. Jadi cuman tidak menghafal aja, tetapi juga ada pengertian mendalam. Contoh di dalam materi Quran hadis misalkan ada salah satu hadis yang menyuruh atau menyerukan tentang manfaat menyambung silaturahmi. Nah, itu kan salah satu manfaat silaturahmi itu bisa memperluas rezeki. Nah, jadi kita sebagai pendidik juga harus memberikan contoh konkret bagaimana sih meluaskan rezeki itu seperti apa. Banyak kan maknanya, bisa aja mungkin dapat kesehatan, dapat rezeki yang tak terduga dan lain semacamnya. Nah, dari situ jadi siswa atau kita mungkin ya, kita sendiri sebagai murid tuh harus menggali maksudnya apa sih arti dari meluaskan rezeki, maksudnya apa sih silaturahmi secara mendalam, seperti itu. Nah, yang kedua ini nih yang paling penting menurut saya, yaitu learning to do. Jadi melihat langsung action gitu. Jadi si siswa itu atau mungkin kita sebagai murid tidak hanya paham tentang materi, tapi dengan cara pahamnya kita itu kita mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak hanya paham tetapi juga langsung mencontohkan apa yang kita pelajari. Nah, selanjutnya itu ada learning to be, yaitu menjadi kepribadian yang utuh. Bagaimana sih kita jadi pribadi yang lebih baik? Mungkin awal-awalnya kita itu banyak salah atau melakukan sesuatu yang mungkin orang nggak suka gitu. Tapi wajar kok, namanya juga belajar. Seperti kita naik sepeda, pasti nggak akan langsung lancar dong, pasti ada jatuhnya. Nah, seperti itu juga learning to be. Jadi kita nggak berhenti belajar, tetap berusaha agar bisa menjadi pribadi kita yang seutuhnya, terus belajar sampai kita menjadi pribadi yang benar-benar, kalau dalam bahasa Sundanya itu perbedaan jelema cerdas jeung jelema bener itu beda. Jelema cerdas mungkin dari otak, tapi kalau jelema bener otomatis dia juga cerdas, perilakunya juga sesuai dengan kecerdasan otaknya gitu. Jadi benar-benar di sini itu bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Nah,
ada lagi learning life together. Jadi kita memberikan pengertian kepada murid-murid kita atau siswa-siswa kita untuk belajar hidup bersama dengan orang lain, karena kita sadar kita manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi istilahnya jangan egois lah gitu. Jadi kita sebisa mungkin ya dengan kemampuan kita memberikan pengertian kepada anak didik kita bahwa hidup bersama itu lebih indah, atau mungkin harus mengalah, harus berkorban. Dan memang seperti itu. Kalau berkehidupan dengan masyarakat itu memang seperti itu, kita harus banyak mengalah, harus banyak memaafkan, harus lebih memendam egois kita. Jadi bagaimana kita caranya sebagai guru menanamkan hal tersebut agar si murid kita itu bisa berkecimpung dengan masyarakat gitu. Nah, ada juga learning to believe in God. Mungkin ini lebih penting lagi kali ya, karena hal terakhir ini adalah benar-benar belajar untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi bagaimana kita mencerminkan kepada siswa-siswa kita bagaimana jadi manusia yang religius gitu. Jadi tidak hanya dunia yang dipikirkan, juga akhirat juga gitu. Jadi istilahnya tidak terlalu melulu berharap kepada manusia, tetapi juga berharap kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.